Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Pertemuan 2 Jumat yang lalu kita sudah berbicara tentang salah satu sifat Allah yaitu kalam. Kita teruskan. Salah satu di antara sifat bagi Allah adalah nuzul. Makna nuzul adalah turun. Kemana turunnya? Ke langit dunia. Dan turunnya Allah diterangkan dalam hadis yang mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Lebih dari 30 orang sahabat meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah ini, sehingga sifat nuzul ditetapkan oleh para ulama ahlus sunnah sebagai salah satu di antara sifat-sifat Allah. Salah satu hadis tentang turunnya Allah dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail fayaqul man yad'uni fastajib lah man yas'aluni fa'utiyah man yastaghfiruni fa'aghfir lah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla turun setiap malam ke langit dunia, langit terdekat, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku di saat ini, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku di waktu ini, aku akan berikan permintaannya. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku di momen ini, aku akan ampuni dia. Hadis yang senada dengan ini amat sangat banyak. Seperti yang tadi dikemukakan, lebih dari 30 sahabat meriwayatkan hadis ini sehingga mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Berkata muallif rahimahullah, famimma yajibul imanu bihi wa itsbatuhu wa imraruhu kama jaa sifatun nuzul lirabbi ta'ala kama atat bihi al-ahaditsus sahihah min nuzulihi ta'ala li sama'id dunya
fi thuluthil lailil akhir min kulli yaum wa fi asyiyati Arafah. Di antara perkara yang wajib diimani, ditetapkan dan maknanya difahami apa adanya, tidak ditakwil dengan makna lain, adalah sifat turunnya Allah sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis yang sahih tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga akhir malam, dan ini terjadi setiap malam, juga di sore hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min ayyatiqallahu fihi 'amdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadanu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula ila akhiril hadis." Tidak ada satupun hari yang di hari itu Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak dibanding hari Arafah. Di sore hari Arafah Allah turun mendekat, kemudian Allah membanggakan para jamaah haji yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat sampai akhir dari hadis ini. Setelah mengutip hadis tadi, berkata muallif, fayajibul imanu bima fi hadhil akhbar min dzikri nuzulihi ta'ala min ghairi an nasifal kaifiyah lianna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam lam yasif kaifiyata nuzuli khaliqina subhanahu ila sama'id dunya. Maka wajib beriman dengan isi dari hadis ini tentang turunnya Allah tanpa mendeskripsikan cara turunnya Allah dan hakikat dari turunnya Allah. Seperti keimanan kita kepada seluruh sifat Allah. Kalau ada yang bertanya, bukankah turun ini berarti bergerak dari atas ke bawah dan itu perbuatan makhluk? Kita jawab, semua atau banyak sifat yang lain juga dimiliki oleh makhluk, seperti mendengar, seperti melihat, seperti berbicara, seperti menyayangi, mengasihi, mengampuni. Apakah itu tidak dilakukan oleh makhluk? Ya, dilakukan oleh makhluk. Kalau begitu serupa dong Allah dengan makhluk? Tidak serupa dalam hal kaifiat dan hakikat. Kaifiat itu cara. Allah melihat, kita melihat. Melihatnya, makna melihatnya sama, yaitu idrakun nur, mampu menangkap cahaya, atau mendengar idrakus saut, mampu menangkap suara. Tapi bagaimana cara melihat dan mendengarnya Allah? Tidak ada yang sama dengan cara melihat dan mendengarnya makhluk. Makhluk dengan makhluk aja cara mendengar, cara melihat beda ya. Kita dengan binatang yang satu dengan binatang yang lain, cara melihat, cara mendengar, cara mengetahui satu sama lain berbeda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq. Allah disifati dengan sifat laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.
Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk manapun. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarkannya makhluk manapun. Turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk manapun. Tidak sama. Itu yang pertama. Kedua, tidak boleh mentakyif. Mentakyif maknanya mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan sifat Allah dengan deskripsi, dengan penjelasan tertentu. Termasuk mempertanyakan kaifa, bagaimana sih cara mendengarnya Allah. Karena bagaimana itu berarti meminta penjelasan. Itu mentakyif, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mendeskripsikan sifat Allah seperti bagaimana cara mendengar Allah, bagaimana cara melihat Allah, bagaimana cara turunnya Allah. Kenapa tidak boleh dideskripsikan? Pertama, tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya tentang hal itu. Kedua, karena Allah tidak ada yang menyerupai dengan makhluk, maka tidak bisa diilustrasikan. Tidak bisa dipermisalkan. Tidak bisa diserupakan. Maka takyif, bahasa kitanya deskripsi, penjelasan, tidak boleh tentang sifat Allah. Yang jelas, wajib kita yakini Allah mendengar, Allah melihat, karena Allah menjelaskan itu dalam Quran dan hadis yang sahih tanpa mendeskripsikan tentang cara dan hakikat mendengar dan melihat. Begitu juga sifat Allah yang lain seperti istiwanya di atas aras, seperti umpamanya turunnya Allah ke langit dunia. Wajib kita yakini karena Allah menerangkan demikian atau Nabi menjelaskan demikian tanpa mentakwil maknanya, tanpa mentakyif sifatnya, tanpa mentamtsil alias mengumpamakan, dan tidak boleh mentaktil. Mentaktil artinya menolak. Taktil lahir dari takwil. Karena mentakwil sifat Allah kepada makna lain, akibatnya sifat yang sebenarnya ditolak. Walaupun dengan niat yang bagus. Yaitu menghindarkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Itu maksudnya. Akhirnya Allah enggak mendengar. Kalau Allah mendengar sama dengan makhluk. Mendengar di sana terus ditakwil dengan makna lain. Mendengarnya sendiri ditolak. Allah enggak melihat. Kalau melihat sama dengan makhluk. Akhirnya sifat melihatnya ditolak dan ditakwil kepada yang lain. Kita tanyakan kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, apa tidak sama dengan makhluk? Sama, karena ada makhluk yang tidak melihat dan tidak mendengar, bahkan lebih hina dibanding yang melihat dan mendengar. Allah turun dari arsy ke langit dunia, difikir oleh akal, maka berakhir dengan mustahil. Karena pertama turun menyerupai makhluk, bergerak dari atas ke bawah. Itu makna turun. Itu makhluk, ditolak. Kedua, kalau turun ke langit, apa langitnya cukup untuk menampung Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah lebih besar dari makhluknya? Kan gitu ya. Akhirnya ditolak. Akhirnya turun di sana mau diingkari jelas hadisnya. Akhirnya ditakwil kepada makna yang lain, dan hasil takwilnya bertolak belakang dengan banyak ayat dan hadis lain. Di antara takwil tentang hal itu yang ada adalah
Yang turun adalah malaikatnya katanya. Bukan Allahnya. Allahnya sendiri tidak turun. Dan ini tambah menyimpang dari makna yang sebenarnya. Karena di hadis itu setelah Allah turun, Allah berseru, siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Ini mustahil dikatakan oleh malaikat. Oh, yang turun perintahnya, katanya gitu. Keliru. Perintah Allah itu turun tidak hanya sepertiga akhir malam, setiap saat. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfas sana. Allah mengatur seluruh urusan dari langit ke bumi setiap saat. Disebutkan dalam surah Ar-Rahman, kulla yawmin huwa fi sya'an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap saat, setiap detik Allah sibuk menurunkan perintah dan naiklah laporan dari perintah itu kepada Allah setiap saat. Terus masa perintah berseru, siapa yang meminta akan aku beri, yang berdoa akan aku ijabah. Jadi semakin menyimpang dari makna hadis yang dikehendaki. Ada lagi yang mentakwil yang turun itu rahmatnya. Ini semakin mempersempit luasnya rahmat Allah. Masa rahmat hanya turun di sepertiga akhir malam? Rahmat Allah turun juga setiap saat, setiap detik, tidak hanya di sepertiga akhir malam. Jadi semakin ditakwil makna nuzul, makna turun kepada makna lain, semakin jauh menyimpang, semakin bertubrukan dengan banyak ayat dan hadis. Walaupun yang mentakwil ini niatnya baik, yaitu ingin menghindarkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Kalau Allah turun, loh kayak makhluk dong, kan gitu. Kalau memang difahami turunnya Allah seperti turunnya makhluk, ya salah pemahaman itu. Allah turun dengan cara turun yang tidak sama dengan turunnya makhluk manapun. Tidak sama dengan makhluk manapun. Caranya dan hakikatnya. Terus gimana atuh? Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang menyerupai dan tidak bisa dideskripsikan. Yang jelas informasi ini melalui wahyu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara melalui wahyu dari Allah, mengabarkan Allah turun ke langit dunia dengan cara turun yang tidak sama dengan turun makhluk manapun, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wajib diyakini karena nasnya jelas, kemudian tidak boleh disamakan dengan turunnya makhluk. Kalau umpamanya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga akhir malam, arsy-nya gimana? Kosong. Itu cara turun makhluk. Berarti menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Kalau begitu Allah nggak pernah di atas arsy, karena sepertiga akhir malam itu bergulir di setiap tempat di dunia ini, ya enggak? Nah, kalau difahami begitu berarti orang itu menyamakan cara turunnya Allah dengan cara turunnya makhluk. Keliru, salah. Tidak begitu. Berdasarkan hal itu, wajib diyakini Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam dengan cara turun yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, tanpa mentakwil maknanya kepada makna lain, tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil, apalagi mentashbih. Mentashbih itu menyamakan cara
turunnya Allah dengan cara turunnya makhluk. Ada isu yang beredar, bahasa kitanya sekarang hoax, berita palsu. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang dikenal dengan gelar Syekhul Islam bernama Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama. Ulama-ulama yang berguru kepada Syekhul Islam terkenal, kita pasti pernah mendengar, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyusun kitab Madarijus Salikin, Ighatsatul Lahafan, Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Ibad, Miftahud Daris Sa'adah, dan lain-lainnya, termasuk kitab Ar-Ruh. Juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, murid Ibn Taimiyah, seorang ulama ahli hadis, menyusun kitab Mizanul I'tidal yang sampai 33 jilid. Termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, penyusun kitab tafsir yang terkenal. Itu murid-murid dari Ibn Taimiyah. Ada isu yang disebarkan oleh seorang pengelana dari Maroko. Namanya Muhammad. Kunyahnya Abu Abdullah, nama kakeknya Batuta. Abu Abdullah Muhammad bin Batuta, orang Maroko Al-Maghribi, seorang pengenala yang hidup pada abad ke-14 Masehi, lahir tahun 1304 Masehi dan meninggal tahun 1368 atau 69, yang mengelola ke banyak negara-negara di dunia, memberi kesaksian. Dia datang ke Damaskus, tempat menetapnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Damaskus itu ibu kota Suriah sekarang, termasuk bagian dari negeri Syam. Zaman dahulu Syam itu terdiri dari 4 yang sekarang terpecah menjadi 4 negara. Suriah, Lebanon, termasuk Palestina dan Yordania. Dia datang ke Masjid Jami hari Jumat pagi, ada kajian Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia memberikan persaksian bahwa Syekhul Islam berkata, Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Lalu Ibn Taimiyah katanya turun 1 tingkat. Dari sini menyebar, bahasa kitanya viral, kemana-mana, yang bersumber dari 1 orang ini. Dari sinilah beliau dituduh musyabbih. Musyabbih itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada yang menyatakan mujassimah, artinya menganggap Allah berjasad seperti berjasadnya makhluk. Dari peristiwa ini menyebar sampai sekarang. Makanya ini salah satu penyebab Ibn Taimiyah disesatkan. Ke setiap negeri di seluruh dunia hoax ini menyebar. Dan ini sebenarnya sudah dibantah oleh para ulama sejak zaman dahulu. Ada 3 poin bantahan. Pertama, tercatat Ibnu Batuta datang ke Damaskus di tanggal 19 Ramadan, hari Kamis. Jumatnya hadir di Masjid Jami'. Katanya Ibn Taimiyah lagi berbicara di atas mimbar, lalu berkata, Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Pertama, Ibnu Batutah datang tanggal 19 Ramadan. Di tahun itu Ibnu Taimiyah sejak bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan, sudah ditahan di penjara Damaskus. Dan tidak keluar lagi sampai meninggal. Tidak pernah berjumpa. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu Batutah bertemu dengan Ibn Taimiyah, enggak.
Sebulan sebelum Ramadan beliau sudah di penjara dan sampai akhir hayatnya tidak keluar lagi, meninggal di penjara. 19 Ramadan di tahun itu Ibnu Battuta datang. Ya, berjumpa. Ini yang pertama. Yang kedua, persaksian dari salah satu muridnya nama Imam Az-Zahabi tadi. Beliau menyatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah memang mengajar di Masjid Jami di Damaskus, tak pernah satu kali pun mengajar di atas mimbar. Beliau mengajarnya di atas kursi duduk. Kalau mimbar ada tangganya, 3 anak tangga. Itu mimbar yang dipakai oleh Nabi SAW di Masjid Nabawi seperti itu. Karena mimbaru Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 darajat, qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 3 anak tangga, 3 tingkatan. Beliau suka berdiri khutbah di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Itu mimbar. Kata Imam Az-Zahabi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya majlis rutin setiap Jumat pagi di Masjid Jami, tak pernah mengajar di atas mimbar, tapi selalu mengajar di atas kursi. Dan dihadiri oleh belasan ribu orang saat sampai meluber keluar. Itu persaksian yang kedua yang bertolak belakang dengan persaksian Ibnu Battuta. Ketiga, apa yang dikemukakan oleh Ibnu Battuta bahwa Ibnu Taimiyah menyamakan turunnya Allah dengan turunnya dirinya bertolak belakang dengan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri tentang sifat nuzul. Nuzulnya Allah tidak sama dengan nuzulnya makhluk dan mengharamkan 4 hal tentang sifat Allah. Haram mentakwil sifat Allah, haram mentakyif sifat Allah, haram juga mentamthil. Mentamthil itu menyerupakan dengan sifat makhluk, ya. Takwil enggak boleh, takyif ya tidak boleh, mentamthil apalagi mentasbih tidak boleh, dan keempat tidak boleh dita'til. Ta'til itu diingkari hanya karena dianggap kalau tidak diingkari serupa dengan makhluk. Allah istiwa di atas arsy, enggak, karena itu serupa istiwa itu dengan makhluk, dita'til. Kemudian istiwanya ditakwil kepada makna lain. Kemudian nuzul dita'til, diingkari karena dianggap serupa dengan makhluk, lalu nuzulnya ditakwil kepada makna yang lain. 4 ini terlarang, diharamkan terhadap sifat Allah. Takwil, takyif, tamthil, dan ta'til. Ditekankan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sehingga mustahil beliau berkata seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battuta tadi. Karena bertolak belakang dengan prinsip beliau ketika memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Selain itu tidak ada keterangan pendukung terhadap ucapan Ibnu Battuta tentang perkataan Ibn Taimiyah tadi. Murid-muridnya yang tahunan berguru kepada Ibn Taimiyah nggak pernah mengatakan demikian. Ini baru datang sekali saja sudah menyebarkan hoax yang sangat merugikan nama baik beliau tersebut. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita sekalian untuk pertama meyakini sifat-sifat Allah seperti yang Allah sifatkan bagi dirinya atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih tentang Allah Azza wa Jalla. Wajib. Kedua,
Kedua, tidak boleh mentaktil, menolak sifat yang Allah terangkan, yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ketiga, tidak boleh mentakwil maknanya kepada makna yang lain. Keempatnya, tidak boleh juga mentakyif, mendeskripsikan dengan deskripsi tertentu. Kelimanya, tidak boleh juga mentamsil menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Berlakukan kelima poin ini terhadap seluruh sifat Allah, apapun sifatnya. Mendengar, melihat, istiwa, turun, atau Allah tertawa. Allah ada tertawa, iya, dalam hadis. Ya, yadhaku rabbuna. Allah tertawa anir rajulain, terhadap dua orang. Hadis yang sahih. Satu muslim, satu kafir saling bunuh. Si muslim terbunuh, dia syahid masuk surga. Si kafir juga terbunuh, masuk surga. Ketika dia sudah membunuh si muslim, dia tobat masuk Islam, lalu berperang dengan orang kafir lain, terbunuh. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Nabi yang mengatakan begitu. Berlakukan 5 hal tadi, wajib kita yakini Allah tertawa. Karena mustahil Nabi SAW dusta tentang Allah. Kedua, tidak boleh mentakwil kepada makna lain. Oh, tertawa di sana maksudnya senang atau gembira. Enggak. Ketiga, tidak boleh menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Makhluk dengan makhluk aja tertawanya beda ya. Tertawa kita dengan tertawa ayam. Ayam suka tertawa? Mungkin suka. Dengan bahasa ayam sama enggak? Berbeda. Apakah kongkorongok itu tertawa? Enggak tahu. Makhluk dengan makhluk beda, apalagi dengan Khaliq. Ya. Wajib kita meyakininya, tidak boleh mentakwil, tidak boleh juga mentakyif, tidak boleh juga mengingkari. Kalau mengingkari berarti mengingkari hadisnya yang sahih. Mengingkari ucapan Nabi SAW dengan kata lain mendustakan ucapan beliau. Dan tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Ya. Berlakukan seluruh sifat Allah dengan 5 poin tadi. Meyakini sepanjang itu diterangkan dalam ayat atau hadis yang sahih, bahwa itu adalah sifat Allah. Yang keduanya, jangan mentakwil kepada makna lain, karena takwil berakibat ta'til. Oh enggak, Allah enggak begitu, makna begitu teh begini. Itu ta'til. Ta'til lahir dari takwil. Keempatnya, tidak boleh mentakyif, mendeskripsikan gimana sih tertawanya Allah, enggak boleh. Dan yang kelima, tidak boleh juga mentamsil atau mentasybih dengan sifat makhluknya. Inilah sifat nuzul bagi Allah Azza wa Jalla. Poin berikutnya yang diterangkan oleh muallif adalah itsbatun annahu ta'ala yura fil akhirati fil jannah. Salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah adalah menetapkan bahwa Allah akan terlihat di surga, di akhirat. Tapi hanya di surga. Di luar surga enggak terlihat. Di neraka, oleh penghuni neraka tidak terlihat. Dan ini ditetapkan oleh Al-Quran dan banyak hadis sahih. Di antaranya surah Al-Qiyamah 22 dan 23 menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, yang bercahaya, yang ceria. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa melihat kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli neraka tidak. Sebagaimana surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak.
Sesungguhnya mereka para ahli neraka benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kedua. Ayat ketiga dalam surah Yunus ayat 26 Allah menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, ada balasan kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Dan yang dimaksud balasan tambahan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Selain kenikmatan surganya, ada nikmat tambahan melihat Allah. Dan itu puncak dari seluruh kenikmatan surga. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah yaqulu Allah azza wa jalla, turiduna syai'an azidukum?" Ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu yang bisa aku tambahkan? Menginginkan kenikmatan lain yang harus aku tambahkan? Para ahli surga menjawab, alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Bukankah engkau sudah mencerahkan wajah-wajah kami, membuat kami gembira, happy, senang, bahagia, sumringah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari neraka? Ini sudah cukup, apalagi gitu. Apa yang terjadi? Fayakshiful hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhr ila rabbihim. Lalu Allah menyingkapkan hijab, penghalang antara dirinya dengan ahli surga, sehingga mereka melihat wajah Allah yang mulia. Tak ada satu pemberian pun di surga yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW membacakan surah Yunus ayat yang ke-26 ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada balasan kebaikan berupa surga, wa ziyadah, dan ada balasan tambahan yaitu melihat wajah Allah. Kenapa melihat wajah Allah merupakan kenikmatan tersendiri? Karena Allah Maha Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu Maha Indah. Kita di sini di dunia sangat suka melihat apapun yang indah. Lukisan, pemandangan, atau wajah laki-laki ganteng disebut jamil. Wanita cantik disebut jamilah. Indah wajahnya, elok parasnya. Di dunia ke orang kayak gitu aja sudah betah menatap berlama-lama. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Keindahan, keelokan wajah beliau nggak seberapa dibanding keindahan Allah Azza wa Jalla. Itu pun sudah membuat mata seluruh wanita yang menatapnya terbelalak, nggak berkedip, sampai luka tangan yang keiris pisau pun tidak dirasa. Perih sakitnya luka tangan tertutup, tercover, kata orang Sunda mah kabang balerkeun, oleh penglihatan terhadap wajah indah yang elok rupawan yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Baru sadar setelah Nabi Yusuf berlalu, baru mereka pada menjerit.
Ini rahasia para laki-laki. Ahwat tuh gitu kalau lihat laki-laki ganteng. Lupa segala-galanya. Ini contoh nyata. Dan gak ada contoh laki-laki sampai ngacai melihat kecantikan wanita, ya enggak? Oleh karena itulah baru di dunia saja melihat keindahan orang sudah suka, sudah senang, kondisi sekelilingnya tidak digubris lagi. Bayangkan keindahan wajah Allah yang tidak ada yang menandinginya. Makanya tak heran apabila memandang wajah Allah adalah puncak kenikmatan bagi para ahli surga. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunna julusan 'inda Nabi alaihi salatu wassalam. Fanadhara ila al-qamar lailata 14 faqala innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubiha faf'alu." Kami sedang duduk-duduk di samping Nabi SAW. Beliau melihat ke bulan yang sedang malam purnama, berarti malam ya. Tanggal 14, bulan purnama bulat. Beliau berkata, kalian akan melihat Allah dengan mata kepala kalian dengan jelas. Sebagaimana kalian melihat bulan ini. Tidak harus berdesak-desakan ketika melihatnya. Sebagaimana kita melihat bulan, apa harus berdesak-desakan? Tidak. Dari manapun kita berada bisa melihat bulan. Beda dengan kasus peristiwa apapun melihat banyak orang harus berdesak-desakan. Ini enggak. Kalian akan melihat Allah nanti secara jelas. Sebagaimana kalian melihat bulan ini pada malam purnama. Tanpa harus berdesak-desakan ketika melihatnya. Ini bukan berarti menyamakan Allah dengan bulan. Yang disamakan apa? Cara melihat orang. Bukan mempersamakan Allah dengan bulan. Tapi cara melihat manusia terhadap Allah dan terhadap bulan seperti itu. Yang disamakan cara melihat manusia. Bukan menyamakan Allah dengan bulannya. Sehingga hadis ini tidak mengandung unsur tasbih, penyerupaan Allah dengan bulan. Enggak. Yang diserupakan adalah cara melihat. Di dalam hadis lain masih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apa kita akan bisa melihat Allah pada hari kiamat? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kata beliau, "Hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatul badr?" Apakah kalian tudarruna? Ini para ulama ahli hadis ada ikhtilaf ketika membaca tudarruna atau tudarruna. Tudarruna dengan tasydid, ada yang tanpa tasydid. Adapun kalau dengan tasydid tudarruna maknanya tatajadaluna atau takhtalifuna. Artinya tidak ada ikhtilaf, tidak ada perdebatan. Apakah kalian berikhtilaf tentang terlihatnya bulan di malam purnama? Dijawablah tidak. Lalu Nabi mengatakan, fa innakum tarawna kadzalik. Kalian pun seperti itu. Adapun kalau dibaca tudaruna tanpa tasydid dengan takhfif, maknanya madarat.
Kalian madarat nggak melihat bulan? Kalau melihat matahari iya madarat ya. Silau gitu sampai nggak kuat dan bisa merusak mata. Tapi kalau melihat bulan tidak. Karena tidak terlalu tajam. Tidak terlalu menyilaukan. Intinya tidak madarat. Maka para sahabat mengatakan tidak. Kalian akan melihat Allah seperti itu. Tidak harus berdesak-desakan ketika melihatnya. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perdebatan, sepakat semuanya dan tidak memadaratkan. Inilah beberapa ayat dan hadis tentang Allah akan terlihat di surga. Adapun ucapan para sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi SAW tentu saja sudah wafat. Abu Bakar menjadi khalifah. Beliau membacakan ayat ini surah Yunus 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan ada balasan kebaikan dan ada tambahan. Faqalu, bertanyalah murid-muridnya di kalangan tabi'in atau mungkin ada sebagian sahabat yang belum mengetahui mendengar penjelasan Nabi SAW tentang hal ini. Lalu mereka bertanya, Mazziyadatu ya khalifata Rasulillah. Apa yang dimaksud balasan tambahan dalam ayat ini wahai khalifah Rasulullah? Beliau menjawab, an-nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Balasan tambahan di sini adalah bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, min tamamin ni'mati dukhulil jannah, min tamamin ni'matin dukhulul jannah wan nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala fi jannatihi. Di antara kesempurnaan nikmat Allah adalah pertama bisa masuk surga, kedua bisa melihat wajah Allah di surganya nanti. Ini sukses yang hakiki itu ini, selamat dari neraka masuk ke surga, itu sukses dalam hidup. Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Ini sukses hidupnya. Adapun konsep hidup kebanyakan manusia tentang sukses sekarang dunia. Sukses itu kalau kaya raya, berpangkat, berjabatan, berkuasa, orang-orang segan menghormat, itu sukses. Itu versi orang-orang yang hanya mengejar kehidupan dunia. Belum tentu dia selamat dari azab kubur atau apalagi azab neraka, belum tentu dia ke surga, belum tentu sukses di kehidupan berikutnya. Padahal kehidupan berikutnya itu lebih abadi, bukan lebih abadi. Kalau di sini hanya sementara. Semua orang meyakini hidupnya sementara. Tapi kalau di akhirat ini kehidupan yang sebenarnya abadi. Allah menyatakan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Nah, ini oleh-oleh iktikaf kemarin. Ramadan 10 hari terakhir di Masjid Umar di Selacau membahas kitab Miftahud Daris Sa'adah, kunci kebahagiaan. Oleh susunan Imam Ibnu Qayyim. Belum selesai, Ramadan berikutnya disambung. Seru pokoknya. Salah satu yang jarang disadari,
Sebelum ke dunia, manusia itu hidup di surga. Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama dengan Hawa ditempatkan di surga. Itu tempat yang sebenarnya. Lalu karena tergoda oleh iblis laknatullahi alaih, dihukum diturunkan ke dunia. Wajib kita mudik nanti. Mudiknya kemana? Ya ke tempat asal Nabi Adam dan Hawa sebagai orang tua kita. Mudiknya itu ke surga lagi nanti. Jangan tersesat sehingga nggak sampai ke surga malah masuk neraka. Jangan tuh. Itu bukan mudik, itu kesasar itu. Kita harus mudik nanti di akhirat. Kemana mudiknya? Ke tempat asal orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Itu di mana? Di surga. Setelah diciptakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hai Adam, tetaplah tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Itu tempat tinggal kita. Kita harus mudik ke sana nanti. Itu baru sukses. Kalau umpah kita sekarang mengembara di dunia, bisa mudik ke tempat asal kita di surga, itu sukses. Kalau enggak ke surga, kesasar. Di dunia aja orang yang pergi dari kampung halaman, kemudian kesasar enggak bisa pulang, terlunta-lunta, jadi gelandangan, menderita. Ya, kalau di dunia menderitanya enggak seberapa, di akhirat terlunta-luntanya ke neraka, wal'iyadzubillah, ya. Jadi sukses kalau sudah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, min tamamin ni'mah dukhulul jannah wan nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Di antara kesempurnaan nikmat adalah bisa masuk surga dan di surga bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata orang itu, hal kullu man dakhala al-jannah yara rabbahu azza wa jalla? Apakah setiap orang yang masuk ke dalam surga bisa melihat wajah Allah? Dijawab, na'am, iya. Di surga serendah selevel apapun tingkatan surga yang ditempati, itu bisa melihat wajah Allah azza wa jalla. Dan banyak lagi ucapan para sahabat yang lain tentang hal itu. Adapun ucapan tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Mereka tidak jumpa dengan Nabi SAW, tapi belajar Islam dari para sahabat. Di antaranya Sa'id bin Al-Musayyib, juga Al-Hasan, juga Abdurrahman bin Abi Layla, juga Ikrimah, juga Mujahid, juga Qatadah, juga As-Sudai, juga Ka'ab dan yang lain-lain. Mereka berkata ketika menafsirkan orang yang berbuat kebaikan akan diberi surga dan ada tambahan. Mereka berkata az-ziyadatu an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla. Nikmat tambahan di surga adalah bisa melihat wajah Allah azza wa jalla. Termasuk perkataan imam yang agung yang pengikutnya begitu banyak di seluruh dunia, di setiap generasi kehidupan manusia, itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika menerangkan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin, berkata Imam Syafi'i ketika ada orang yang bertanya. Kata orang yang bertanya, ma taqulu fi qaulillahi azza wa jalla kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Ini ditanyakan karena di mana-mana si yang bertanya itu mendengar penjelasan Allah nanti bisa dilihat di akhirat di surga. Dia bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin,
Kata Allah, kalla, sama sekali tidak. Sesungguhnya mereka benar-benar terhalang dari melihat Allah. Bukankah ayat ini menyatakan Allah tidak terlihat? Berkata Imam Syafi'i menjawab sekaligus membantah argumentasi itu. Kata beliau, lamma an hujiba haula'i fi sukhat kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarunahu fi ridha. Ketika ahli neraka terhalang dari melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, ini menjadi dalil bahwa para kekasih Allah di surga bisa melihat Allah karena Allah ridha kepada mereka. Berkata Al-Muzani murid Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i. Ketika sedang menjelaskan ayat ini, kata Al-Muzani, sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul fi qawlihi ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Aku mendengar Imam Syafi'i ketika menerangkan surah Al-Mutaffifin ini, bahwa orang-orang di neraka terhalang, enggak bisa melihat wajah Allah. Berkata Imam Syafi'i, fiha dalilun ala anna awliya Allah yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa para wali Allah di surga pada hari kiamat bisa melihat kepada wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang terhalang itu hanya para ahli neraka, nggak bisa melihat wajah Allah. Karena mereka dihukum, diazab. Kalau diazab, diperlihatkan wajah Allah, oh indah wajah Allah. Mereka merasakan kenikmatan dan bisa-bisa azab neraka nggak terasa lagi. Oleh karena itulah maka terhalang mereka dari melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah dua hal yang kita bahas di sore hari ini. Pertama tentang sifat nuzul Allah, yang kedua tentang Allah akan terlihat di akhirat dan itu pun di surga tapi tak terlihat oleh para ahli neraka. Cukup ya penjelasan kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus hari Jumat kita tidak menerima pertanyaan dari jamaah, tapi khusus bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Roja Cilengsi dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga Allah berikan kebaikan untuk antum dan juga bagi saudara seiman yang menyimak melalui Roja TV dan Radio Roja. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan kami undang Anda sahabat Roja di rumah, silakan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, yang pertama kita angkat pertanyaan dari Ibu Nur di Majalengka, ingin bertanya Ustadz, sifat nama Allah di Asmaul Husna yang wajib kita ketahui Ustadz. Tapi masih ada umat Islam yang meyakini sifat-sifat yang tidak ada di dalamnya Asmaul Husna. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, Ibu Nur di Majalengka. Barakallahu fiik. Setiap nama Allah di dalamnya mengandung sifat. Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalamnya terkandung sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Al-Ghafur. Di dalamnya terkandung sifat maghfirah, memberi ampunan. Salah satu nama Allah adalah Al-Qadir.
Di dalamnya terkandung sifat qudrah yang maha kuasa memiliki kekuasaan. Allah diberi nama atau Allah menamakan diri dengan nama Al-Wahhab, maha pemberi. Terkandung sifat suka memberi kepada makhluk dan begitulah seterusnya. Jadi di setiap nama Allah terkandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah boleh dijadikan nama bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti contoh umpamanya sifat Allah nuzul tadi. Nggak boleh dari sifat ini kita menamai Allah dengan nama An-Nazil, yang zat yang turun. Tidak. Sifat Allah istiwa di atas arsy. Nggak boleh dari sifatnya kita ambil nama bagi Allah Al-Mustawi ala arsy. Nggak boleh. Jadi sekali lagi setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat boleh dinisbatkan sebagai nama bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian wajib kita meyakini seluruh sifat bagi Allah, baik sifat yang sekaligus terkandung dalam nama Allah ataupun sifat yang tidak terkandung dalam nama Allah Azza wa Jalla. Kalau nama-nama Allah begitu banyak yang kita sebut dengan Al-Asma'ul Husna. Dan sudah kita terangkan jumlah nama Allah nggak ada yang tahu, banyak. Bukan hanya 99. Hadis tentang 99 nama sudah kita bahas, sahih. Tapi maknanya di antara sekian banyak nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa masuk surga. Selain 99 banyak. Di antaranya terkandung dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan nama-namamu yang hanya engkau saja yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hanya Allah yang tahu. Selain Allah nggak ada yang tahu nama-nama ini. Nah, kalau setiap nama mengandung satu sifat Allah, minimal ada lebih dari 99 nama, berarti lebih dari 99 sifat bagi Allah. Oleh karena itulah kita mengetahui kekeliruan orang yang membatasi sifat Allah dengan jumlah bilangan tertentu saja. Karena berarti menolak sifat-sifat lain yang tidak mereka sebutkan. Berdasarkan hal itulah maka wajib meyakini sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai sifat bagi Allah dalam hadis-hadisnya yang sahih seperti yang kita terangkan tadi, dan jumlahnya tidak ada yang tahu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari Abu Muhammad di Tasik, Ustaz, mau bertanya terkait dengan melihat Allah. Apakah ketika kita dihisab juga melihat Allah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Taib, Abu Muhammad di Tasik Malaya. Ya mah yang nanya orang Sunda Hungkul, tadi Majalengka. Sekarang orang Tasik. Apakah ketika dihisab kita melihat Allah? Tidak. Ketika dihisab kita berjumpa dengan Allah. Berdialog langsung dengan Allah tanpa penerjemah. Termasuk orang kafir? Ya, termasuk orang kafir. Tapi tidak ada keterangan bahwa kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena saat itu belum ada balasan bagi amalan yang dilakukan oleh manusia, masih sedang dihisab.
Sedangkan bisa melihat Allah adalah balasan, bahkan seagung-agung balasan bagi ahli surga di dalam surga. Makanya tadi disebutkan setelah ahli surga masuk ke dalam surga ini belum melihat Allah. Lalu Allah bertanya, apakah ada sesuatu yang lain yang kalian inginkan selain kenikmatan yang ada di surga? Saat itu belum melihat Allah. Para ahli surga kemudian menjawab, engkau sudah membahagiakan kami, memasukkan kami ke surga, menyelamatkan dari neraka, cukup. Lalu Allah singkapkan hijab yang menghalanginya. Sehingga terlihat wajah Allah yang indah oleh seluruh ahli surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga dan bisa melihat wajah Allah yang mulia kelak di surga. Nah, baru saat itu terlihat. Jadi di surga pun pas awal masuk tidak langsung melihat wajah Allah. Apalagi sebelum masuk ke dalam surga. Ketika proses hisab, terlebih proses hisab teralami oleh seluruh manusia, termasuk yang kafir, yang ateis, yang musyrik, yang benci kepada Allah, para rasulnya, para kitabnya dan utusan-utusannya. Mereka juga dihisab langsung berdialog dengan Allah tanpa penerjemah, maka mereka tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penelpon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pak Yarsipun, Nganjuk, Jawa Timur, Pak. Saya sedang menyimak Radio Roja ini, Pak, ya. Baik, silakan. Ini saya kan tunanetra ini, Pak, ya. Mohon penjelasan tentang roh ya, Pak, ya. Kemarin lusa itu waktu orang tua saya itu masih hidup, dia itu masih segar. Kira-kira ya jarak sekitar 1 bulan akan meninggal. Itu saya pernah bermimpi ketemu orang tua itu bagaimana, Pak? Itu, Pak. Apakah itu dia itu seakan-akan ditinggal pulang, katanya saya mau pulang gitu. Katanya Simbo itu katanya pulang itu. Saya bermimpi seperti itu. Nah, dia itu padahal itu waktu itu masih hidup. Terus setelah meninggal itu sampai sekarang tidak pernah ditemui. Sampai sekarang itu bagaimana, Pak? Penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Taib. Barakallahu fiik. Ibu atau bapak? Kayak bapaknya. Ibu ya. Dari Nganjuk. Penanya tunanetra. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan. Orang yang Allah uji dengan diambil kedua penglihatannya, lalu sabar, Allah akan ganti dengan surga. Semoga yang bertanya tadi diberi kesabaran dan ketabahan, istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat. Allah janjikan surga melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. 10 hari atau seminggu sebelum ibunya meninggal, yang bertanya tadi mimpi bertemu dengan ibunya, lalu memberi wasiat, beberapa wasiat. Saya kurang bisa menangkap isi wasiatnya tadi. Bagaimana hal itu? Apakah itu berjumpa antara roh si penanya dengan roh ibu? Taib. Pertama, sangat mungkin para roh bertemu di alam roh ketika tidur, iya. Karena ketika tidur roh kita keluar dari jasad kita, tapi dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat menyatakan demikian, ya. Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha walladzi lam yamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan satu jiwa ketika tidurnya. Ketika tidur disebut wafat.
karena ruhnya diambil oleh Allah. Tapi kemudian nanti dilepaskan lagi, masuk lagi, lalu bangun lagi. Kalau orang yang sudah ditetapkan ajalnya tidak dilepaskan lagi, langsung dicabut. Karena itulah tidur disebut al-wafatus sughra, kematian kecil. Makanya ketika kita mau tidur berdoa bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Maksud mati tidur. Maksud hidup bangun. Pas bangun doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nasyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah dia mau mematikan aku. Maksud menghidupkan, membangunkan. Maksud mematikan, menidurkan. Istilahnya sama. Karena apa? Karena ada satu sisi yang sama antara kematian dengan tidur, yaitu dicabut nyawanya. Cuma masih ada hubungan antara ruh dengan jasad ketika tidur. Bedanya dengan mati, putus hubungan. Maka apa yang dialami oleh ruh ketika tidur seringkali berdampak kepada jasadnya yang sedang berbaring di tempat tidur. Kalau mimpi nendang, benar-benar kakinya nendang. Kalau mimpi teriak, benar-benar jasadnya teriak. Pada anak kecil kalau mimpi kencing, benar-benar ngompol, kan gitu ya. Ada hubungan. Kalau mati tidak ada hubungan. Nah, jadi ruh orang yang tidur dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi, ada tapinya. Dan ini yang menyebabkan kita sering dalam mimpi bertemu dengan orang lain. Anehnya, kalau betul ruhnya bertemu dengan ruh orang lain yang sama-sama tidur, mestinya orang yang berjumpa dalam mimpi dengan kita, mestinya dia juga mimpi yang sama ketemu kita, ya enggak? Kenyataannya tidak. Umpama kita mimpi tadi malam berjumpa dengan kawan, besoknya telepon, kamu tadi malam mimpi jumpa saya enggak? Enggak, saya mah, gitu ya. Kalau betul ruh dengan ruh berjumpa di alam mimpi, mestinya dia mimpi yang sama, berjumpa dengan kita. Kita main bola bareng. Enggak, saya mah berenang. Ini menunjukkan tidak berjumpa ruh dengan ruh. Ya. Nah, kalau itu ruh dengan ruh berjumpa, niscaya mimpinya sama. Tapi ternyata tidak. Dan ini menunjukkan bukan karena perjumpaan ruh kita dengan ruh orang lain di alam mimpi. Itu yang pertama. Kedua, yang Nabi SAW ajarkan ketika kita mimpi baik ataupun mimpi buruk, bukan mencari takwil mimpi kita. Bukan. Tidak pernah beliau menyatakan siapa yang mimpi demikian maka maknanya demikian. Kalau kamu mimpi sesuatu cari takwilnya ke ahlinya. Enggak pernah. Yang beliau ajarkan adab ketika mimpi baik dan mimpi buruk. Itu yang harus kita perhatikan tanpa terganggu dengan apa takwil dari mimpi yang kita alami tersebut. Nah, di antara adab ketika mimpi. Pertama, kalau ada mimpinya mimpi buruk, maka ketika kita bangun, baik terbangun saat itu atau nanti subuhnya bangun dan mimpinya buruk dan jelas, pertama ta'awudlah kita. Bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dengan kalimat lain yang maknanya ta'awudz. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu pertama. Kedua, balikan bantalnya. Jadi tidak ditetapkan, tidak tetap seperti tadi, balikan bantalnya. Yang ketiga, berzikirlah.
Selama kita menunggu kantuk setelah lilir itu apa? Setelah bangun tadi, kita berdoa, kita baca ayat, kita berzikir. Insya Allah mimpi buruknya berakhir di sana, mungkin berganti dengan mimpi yang baik. Tapi kalau ya besoknya nggak boleh mimpi buruk ini diceritakan kepada siapapun, ke istri kita, ke suami, ke anak-anak, ke teman, atau sekarang kan musimnya di-share, begitu masuk, begitu mimpi langsung ambil. Saya mimpi buruk, tolong teman-teman apa takwilnya gitu ya. Jam 1 malam nggak boleh diceritakan agar madarat dari mimpi itu nggak mengenai kita. Itu diantara adab. Tapi kalau pas mimpi buruk kita terbangun lalu takut, kemudian langsung tidur lagi, dijamin mimpinya berlanjut bahkan tambah parah daripada sebelumnya. Kalau mimpinya mimpi yang baik, begitu terbangun mimpi baik jelas gamblang, hamdalah, bersyukur kepada Allah. Dan besoknya boleh diceritakan seadanya, jangan nambah-nambah biar seru. Kalau hanya segini kurang seru ditambah, dusta. Dan itu seburuk-buruk dusta, sebesar-besar kedustaan adalah mengaku mimpi sesuatu padahal dia tidak mimpi demikian. Boleh diceritakan mimpi yang baik seadanya kepada orang lain, yang semoga orang lain ikut mendoakan kebaikan dari mimpi kita tersebut. Itu yang harus kita lakukan, adab ketika bermimpi tanpa menyibukkan diri dengan takwil dari mimpi tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir ya Abu Lukman, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir kita angkat dari pesan WhatsApp Ustaz, dari Al-Fatir, tapi tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar terhindar di pikiran menyerupakan sifat Allah dengan makhluk Ustaz? Dan kafirkah orang yang di dalam pikirannya terlintas tentang wujud Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Namanya Al-Fatir tadi ya. Kalau fatirnya fa, ta dan ra, sebaiknya dirubah. Abdul Fatir. Fatir ini salah satu di antara nama Allah. Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan Al-Fatir ini pencipta. Pertanyaannya, apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya ada dua. Pertama, bagaimana kalau di benak kita ada pikiran tentang deskripsi tentang sifat Allah, atau kadang-kadang wujud Allah terhayalkan, terbayangkan. Salah apa benar, dosa atau tidak, kufur atau tidak. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah pertama, tentu saja dengan belajar tentang asma dan sifat Allah secara benar. Merujuk ke ahlinya, ke kitab-kitab para ulama ahlus sunnah. Jangan berpikir oleh akal kita yang terbatas dari ayat dan hadis, nanti keliru. Karena pengetahuan kita tentang ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah terbatas. Tidak menguasai seluruhnya. Hanya parsial, hanya sebagian. Para ulama mengetahui seluruhnya, dianalisa dengan ilmu, kecerdasan, dan keimanan yang memadai. Rujuklah ke sana. Nggak bisa pakai bahasa Arab. Ikuti kajian-kajian tentang asma dan sifat Allah. Itu yang pertama. Dengan ilmu, insya Allah syubhat-syubhat tadi akan hilang dengan sendirinya. Ya. Kedua, apa yang terlintas di benak kita tentang keburukan itu waswas dari syaitan, laknatullahi alaih. Waswas adalah bisikan syaitan yang isi bisikannya langsung muncul di hati, di pikiran kita tanpa terdengar suara apapun di telinga. Itu penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan makna waswas syaitan.
Nah, seringkali yang muncul itu begitu. Sampai Nabi SAW menyatakan, setan akan menggiringmu ke arah kesesatan bermula dari kebenaran. Kamu berasal dari mana? Itu dijawab oleh diri kita, dari bapak kita. Bapak dari mana? Kakek, buyut. Terus sampai ke Nabi Adam. Lalu siapa yang menciptakan Adam? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Dituntun ke sana. Kalau sudah sampai pada level itu, ta'awudlah kamu dari godaan setan, karena sungguhnya itu adalah waswas dari setan. Cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan palingkan pikiran kita kepada masalah lain. Dan syubhat seperti itu selalu muncul di pikiran banyak orang. Termasuk salah satunya adalah syubhat, hayalan, bayangan, deskripsi tentang sifat Allah atau zat Allah, bahkan wujud Allah Azza wa Jalla dimunculkan oleh syaitan. Terlebih bagi orang yang tidak faham tentang asma dan sifat Allah. Kepada orang yang faham pun suka dihembuskan. Apa yang harus kita lakukan? Dua. Pertama, cepat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, cepat alihkan pikiran, perhatian kita kepada masalah lain sehingga terlupakanlah. Ketika ini terjadi lagi, begitu lagi, cepat ta'awudz ini dari syaitan, cepat palingkan kepada masalah lain, dan jangan biarkan kita berhayal menyendiri. Cepat cari kawan yang baik, yang bisa diajak ngobrol tentang ilmu yang bermanfaat sehingga terhindar dari keburukan tadi, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.